Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adli. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok, yaitu pancangan ruang luar. Apa itu pancangan ruang luar? Pancangan ruang luar atau dalam bahasa Inggris disebut landscape design adalah proses merancang taman, halaman, atau ruang terbuka lainnya untuk menciptakan lingkungan yang estetis dan fungsional. Ini melibatkan pemilihan dan penataan tanaman, pemilihan material keras seperti batu atau kayu, serta perencanaan berbagai elemen seperti jalan setapak, area duduk, dan kolam. Tujuan utama dari pancangan ruang luar adalah menciptakan ruang yang menyenangkan secara visual dan nyaman untuk digunakan. Selain aspek estetika, pancangan ini juga mempertimbangkan fungsi ruang seperti keberlanjutan lingkungan, pemeliharaan yang mudah, dan penggunaan ruang yang efisien. Hal ini seringkali melibatkan kolaborasi antara arsitek landscape, desainer, dan pemilik properti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek perancangan luar terdiri dari fungsionalitas, estetika, kenyamanan, keamanan, kehijauan dan ekologi, dan aksesibilitas. Untuk lokasi pancangan kami yaitu berada di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Kota Pontianak. Jalur akses menuju tapak dapat melalui Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan terdapat jalan kecil yang berada di area samping kiri tapak. Dengan luasan total area 10.000 lebih meter persegi, rencana perancangan akan dilakukan. Selanjutnya, data existing. Area depan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Kota Pontianak dengan lebar jalan yaitu 12 meter. Untuk area kanannya itu akses masuk parkiran dengan lebar 5 meter. Untuk area belakang yaitu Paretokaya dengan lebar kisaran 8 sampai 10 meter. Untuk area kiri yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lanjut ke konsep perancangan. Konsep perancangan taman kota dengan pendekatan interaktif dan multiguna sebagai fasilitas pelayanan publik, di mana pendekatan yang diterapkan pada ruang terbuka tersebut mencoba untuk menjadikan taman yang tidak hanya mementingkan area hijaunya saja, namun juga memaksimalkan fasilitas untuk kebutuhan entertain yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk zonasi, ini inisiatif diterapkan dalam merealisasikan taman yang diusung adalah dengan pembagian 3 zonasi dengan fasilitas yang berbeda namun memiliki sifat yang sama, yaitu menghibur. Pembagian zona-zona tersebut adalah untuk membuat ragam hiburan yang tidak itu-itu saja, sehingga para pengunjung memiliki lebih banyak opsi hiburan untuk dipilih. Selanjutnya yaitu pembagian zonasinya. Yang pertama yaitu ada zona teater. Sajian hiburan utama pada taman ini adalah teater area pada zona yang berwarna merah, yang jika dilihat memiliki zona yang paling besar. Teater diharapkan menjadi ikon dari taman ini, mengingat tidak banyak ditemukan teater ruang terbuka di Kota Pontianak. Yang kedua yaitu ada zona food court. Terdapat juga food court pada taman pada zona yang berwarna oranye, yang dengan hadirnya wisata kuliner membuat pengalaman pengunjung akan lebih beragam. Selain itu juga dapat meningkatkan minat pengunjung. Yang ketiga ada zona area anak. Sajian hiburan lainnya yang dapat dinikmati seperti taman bermain anak yang berada pada zona berwarna biru dalam upaya memaksimalkan fungsi taman yang dapat dinikmati semua kalangan termasuk anak-anak. Yang berikutnya ada zona parkir.
Sedangkan untuk area parkir diletakkan pada sebelah barat side pada zona yang berwarna kuning, yang nantinya area tersebut juga akan menjadi main entrance side. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu apa yang menjadi dasar dari rancangan tersebut tentunya berlandaskan akan keinginan untuk meningkatkan area terbuka yang berkualitas dan tentunya menghibur pada area tersebut dengan menghadirkannya berbagai fasilitas-fasilitas hiburan pada taman. Diharapkan dapat mengurangi dampak stres bagi orang-orang kota yang penuh kesibukan, sehingga kelak rancangan kecil ini seperti ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota. Stage Theater juga akan menjadi media bagi para pelaku seni untuk menunjukkan karya-karya yang mereka miliki, sehingga secara tidak langsung taman tersebut berusaha untuk menghargai pelaku-pelaku seni yang jika diamati tidak terlalu dihargai pada daerah tersebut. Berikutnya analisis tapak. Untuk pertama, analisis pertama yaitu aksesibilitas. Dari data yang didapat yaitu jalur akses sedang berada di samping kanan tapak, yaitu pada gang kecil samping tapak. Tapak dapat diakses melalui dua jalan. Jalur akses tinggi berada di area depan, yaitu berbatasan dengan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Untuk analisisnya, jika diberi akses keluar masuk memiliki di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo berfungsi menarik peminat karena berada tepat di tepi jalan dan aksesnya mudah dijangkau dan dilihat. Tetapi aksesnya juga berpotensi menjadi sumber kemacetan apabila ramai pengunjung. Terus untuk jalur yang berada di samping kanan tapak, jika diberi akses keluar masuk lewat gang kecil tersebut tidak menyebabkan kemacetan, tetapi kurang berpotensi menarik peminat karena lalu lintasnya tidak padat. Untuk respon dengan dibuatnya akses dari dua sisi, yaitu dari arah depan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan gang kecil di samping kiri tapak, membuat jalur aksesnya jadi maksimal. Dari depan dapat menarik perhatian dan dari kiri tapak agar lahan masuk ke tapak lebih luas dan tidak menimbulkan macet serta mudah diakses. Selanjutnya yaitu ada aromatik. Dari data, tapak berada di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo dan terdapat saluran drainase pada belakang tapak. Kondisi saluran drainase kurang baik yang menyebabkan munculnya bau yang tidak sedap. Kondisi saluran kurang bersih karena terdapat beberapa sampah. Untuk analisis, menambahkan vegetasi yang rindang dan lebat pada area yang dekat dari sumber aromatik dengan menanam tanaman yang banyak memiliki manfaat dalam mengatur suhu, meredam panas, meminimalisir bau aromatik dan lainnya. Menanam tanaman yang menghasilkan wangian yang dapat berpotensi meminimalisir bau yang mengganggu ketenangan dan aktivitas di sekitar tapak dan juga memperindah tampilan sekitar tapak. Untuk respon menambah vegetasi seperti pohon tanjung yang memiliki ciri pohon yang lebat, ini dapat menyerap bau dan bertindak sebagai penyaring dan menanam tanaman yang dapat menghasilkan wangian seperti bunga lavender. Area yang ditambahkan vegetasi pada akhirnya area tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersantai dan aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu ada analisis drainase. Pada sisi belakang set terdapat jalur drainase berupa parit dengan lebar kurang lebih 10 meter dan di bagian dalam area set tidak terdapat jalur drainase. Untuk analisanya, air yang menghasilkan yang mengalir pada parit dapat membantu mendinginkan area di sekitar. Parit dapat digunakan sebagai jalur pembuangan genangan air yang ada di dalam site. Untuk respon, pembuatan pagar sebagai pembatas dan pengaman di tepi parit, membuat jalur drainase ke arah parit untuk mengurangi genangan air di dalam site, membuat
pembuatan elevasi yang lebih tinggi dari tanah pada tepi parit untuk menahan parit jikalau meluap. Berikut ada analisis matahari. Dari data sebagaimana yang kita tahu, matahari terbit dari timur sekitar pukul 6 sampai jam 9 pagi. Itu sinar mataharinya hangat dan sehat. Pada pukul 9 sampai jam 2 siang adalah jam matahari yang paling terik dan panas, sedangkan pada pukul 2 sampai jam 6 sore adalah waktu di mana suhu yang dihasilkan matahari mulai menurun. Untuk analisanya, jika orientasi view depan tapak adalah yang menghadap jalan, maka matahari akan terbit dari bagian depan kiri lahan dan terbenam di belakang kanan lahan. Pada dasarnya, lahan akan memperoleh kapasitas panas matahari yang sama, mengingat ini adalah open space. Namun, terdapat beberapa faktor bawaan yang mempengaruhi panas di site, seperti hadirnya pepohonan. Dan terdapat beberapa pepohonan rindang yang tampak mendominasi pada sebelah kanan lahan, sehingga bagian kanan lahan pada sore hari itu terlindung oleh vegetasi rindang tersebut. Untuk respon, area teater dibuat menghadap ke arah selatan, sehingga baik area tribun maupun stage tidak menghadap langsung dengan terik matahari, baik itu pagi dan sore, sehingga hal tersebut tidak mengganggu aktivitas teater yang berlangsung. Pohon yang ada pada bagian kanan lahan akan dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai pelindung matahari untuk aktivitas di sekitarnya. Dalam kasus ini adalah food court dan taman bermain anak. Penambahan vegetasi yang rindang akan diterapkan pada sisi timur atau sisi kiri lahan, sehingga aktivitas yang berada pada area tersebut tidak memperoleh sinar matahari langsung. Berikut ada analisis view. Dari data sini, sisi depan berada tepat di Jalan Sutoyo, sisi kanan di jalan menuju ke jalan sisi belakang tapak, sisi kiri bersebelahan dengan kantor, dan sisi belakang berada di jalan serta terdapat parit Tokaya. Untuk analisisnya, itu sisi dekat jalan utama harus diperbanyak beberapa hiasan yang meningkatkan ketertarikan pengunjung serta guna menjadi patokan taman. Yang kedua, akses masuk diiringi melalui jalan yang sudah diatur. Untuk yang ketiga, pengunjung menikmati area seperti yang menghadap ke parit diperkuat dengan ketertarikan pengunjung. Analisis view dalam keluar. Yang pertama, akses keluar dan dengan jalan yang menuju area parkir serta membuat suasana pengetahuan serta pendidikan. Ikut untuk responnya, yaitu menambah mural gambar untuk dinding sisi kiri untuk berhadapan ke arah tapak, memberikan ucapan selamat datang di area parkir serta selamat jalan untuk keluar tapak, memberi ikon mencolok untuk sisi depan dengan logo serta tulisan taman, memberikan tokoh-tokoh pahlawan pada sisi yang menghadap ke sepanjang parit. Untuk analisis kebisingan, itu pada bagian A memiliki tingkat kebisingan tinggi karena berbatasan langsung dengan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo. Pada bagian D memiliki tingkat kebisingan sedang karena berbatasan langsung dengan gang kecil. Pada bagian C memiliki tingkat kebisingan rendah karena berbatasan langsung dengan sungai atau parit. Pada bagian B memiliki tingkat kebisingan sedang karena berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran. Untuk analisisnya,
Pada bagian C memiliki tingkat kebisingan rendah. Bagian ini sangat cocok untuk meletakkan area seperti teater, karena ketika penonton teater sedang melihat pertunjukan diperlukannya ketenangan untuk menikmati pertunjukan tersebut. Pada bagian A, B, dan D memiliki tingkat kebisingan sedang dan tinggi. Solusi yang dapat diaplikasikan adalah penggunaan vegetasi di sekitar barir alami untuk meredam kebisingan di area tersebut. Vegetasi yang dapat digunakan seperti tanaman furing, asoka, wali songo, dan pucuk merah. Untuk respon, menanam vegetasi pucuk merah pada bagian A dengan rapat, sedangkan pengaplikasian vegetasi pada bagian D tidak terlalu rapat. Adalah kesimpulan dari analisis yang didapat, yaitu untuk akses masuk ke dalam tapak diprioritaskan lewat Jalan Letnan Jenderal Sutoyo pada tapak di sebelah kiri. Untuk akses keluar melalui gang samping kanan tapak. Untuk di depannya juga ditambahkan nama taman sekaligus jadi pembatas antara taman dengan jalan raya. Untuk di sisi belakang tapak, tepatnya di tepi parit Tokaya, yaitu diberi pagar pembatas. Untuk drainase untuk mengalirkan air hujan. Untuk amphitheater orientasi ke arah selatan untuk menghindari sinar matahari langsung. Berikut yaitu konsep perancangan. Teater area. Kawasan teater diletakkan di sebelah kanan tapak yang berwarna oranye. Kawasan teater terdiri dari tribun dan stage. Teater yang direncanakan akan digunakan dalam berbagai macam fungsi, seperti ketika ada tampil dance publik, menyanyi, dan aktivitas lainnya. Orientasi tribun menghadap ke jalan utama, yaitu Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, namun tidak dekat dengan jalan, sedangkan posisi stage berada seberangan dengan tribun dan lebih dekat dengan jalan utama. Untuk stage yang dibuat tidak terlalu tinggi agar view tidak sepenuhnya tertutup, lalu di belakang tribun akan difungsikan sebagai toilet umum agar tidak tercipta ruang mati dan berguna sebagai fasilitas umum. Selanjutnya itu Taman Anak. Taman Anak terletak di sebelah kiri tapak bagian belakang warna biru. Taman ini diletakkan jauh dari jalan utama untuk menjaga keselamatan anak agar tidak bermain hingga ke jalan raya. Mengusung tema yang colorful agar anak-anak dapat berlatih dan mengenal berbagai warna, menyenangkan untuk dipandang dan membantu psikologis anak. Di dalam area tersebut juga terdapat berbagai wahana permainan seperti ayunan, perosotan, dan pergola. Berikut selanjutnya yaitu food court. Kawasan food court terletak di sebelah kiri tapak bagian depan. Penempatan kawasan ini dilakukan demi menambah daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati berbagai macam kuliner. Direncanakan pada kawasan food court akan terdapat beberapa stand booth, tempat orang menjual makanan atau minuman, juga disediakan meja kursi untuk menikmati makanan dan minuman. Berikut adalah hasil perancangan. Pertama itu area parkir. Pintu masuk parkir berada di Jalan Sutoyo. Pada sisi depan dijadikan tempat pintu masuk karena menghindari macet di dekat putaran balik arah pada Jalan Jenderal Sutoyo.
Letnan Jenderal Sutoyo. Untuk jalur sirkulasi parkiran, area parkir pada sisi kiri digunakan untuk kendaraan roda 2. Jalur keluar pada taman langsung bisa ke Jalan Sutomo dan juga bisa ke Jalan Sugiono. Untuk jalur sirkulasi parkiran, area parkir pada sisi depan digunakan untuk kendaraan roda 4. Berikutnya ada Taman Anak. Taman Anak adalah taman hiburan yang disediakan bagi anak-anak dan jadi area khusus anak-anak dengan menggunakan desain yang diterapkan adalah colorful. Fungsinya adalah agar anak dapat mengenal berbagai macam warna, menyenangkan untuk dipandang dan dapat membantu fisiologis anak. Penggunaan lantai pada taman anak-anak ada 2, yaitu dengan menggunakan rumput, pasir, dan penggunaan lantai yang warna-warni. Penggunaan lantai warna-warni dilakukan pada bagian-bagian yang berisi mainan, serta penggunaan pasir adalah pada area yang memanjat dan bergelantung agar ketika anak jatuh tidak terasa sakit. Di area taman anak ini terdiri dari berbagai macam mainan yang dapat digunakan anak-anak seperti perosotan, ayunan, juga jungkit, dan berbagai mainan manjat lainnya sebagai elemen pendukung bagi fungsinya, serta terdapat kursi-kursi untuk orang tua menunggu dan memperhatikan anaknya. Itu selanjutnya Taman Anak yang dengan luas area 937,8 meter persegi. Taman Anak terletak di belakang area food court. Penempatan yang posisinya menjauh dari jalan utama tujuannya adalah agar anak-anak tidak berkeliaran langsung ke jalan raya. Peletakan di belakang food court juga bisa menjamin anak-anak agar bisa jajan sambil bermain. Di sebelah kanan area taman terdapat toilet yang bisa melayani anak-anak dalam aktivitas buang air dengan lebih efisien karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu food court. Isi kawasan ini itu terdapat stand booth tempat orang menjual makanan atau minuman. Juga disediakan meja kursi untuk menikmati makanan dan minuman atau hanya duduk bersantai. Selain pepohonan yang rindang di kawasan ini juga terdapat air mancur kecil untuk menambah sejuk suasana kawasan taman tersebut. Untuk tapak ini terletak di bagian kiri tapak dengan luas area 777 meter persegi. Food court diletakkan pada bagian depan tapak dikarenakan memudahkan pengunjung untuk mengakses area ini. Area food court dikelilingi oleh jalan pedestrian yang bisa diakses melalui 2 jalur. Jalur pertama yaitu dari arah kiri tapak, kemudian jalur kedua dari arah depan tapak. Terdapat vegetasi di sekeliling food court yang berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke area ini. Berikut ada tapak teater. Pada area tapak teater ini terletak di bagian kanan tapak yang dikelilingi jalur pedestrian yang berfungsi untuk mempermudah pengunjung agar dapat mengakses berbagai fasilitas yang ada di taman. Di sekitar area teater juga terdapat vegetasi berupa pohon-pohon yang berfungsi sebagai penunduh bagi pengunjung yang duduk di tribun teater. Berikutnya yaitu isi yang ada di kawasan teater. Ini terdapat 2 tribun yang dirancang saling berhadapan ke arah utara dan selatan. Menghindari sinar matahari langsung, dengan stage yang berada di tengah-tengahnya, teater didesain dengan menerapkan konsep Picture of Green Pastures. Teater didesain dengan memaksimalkan penghijauan pada tribunnya, yang dimana tempat duduk dari tribun itu sendiri dibuat beralaskan langsung dengan rumput. Pada tribun juga terdapat spot untuk menanam pohon agar nantinya pohon tersebut dapat menghalangi sinar matahari. Pada teater juga disediakan toilet pria
dan wanita secara terpisah guna memfasilitasi mengingat jika teater tersebut merupakan area yang akan banyak menampung para pengunjung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.